Pada malam hari ini, kelompok saya akan menjelaskan tentang pengembangan model entity relationship. Saya Arendo Fani akan menjelaskan pengertian dari entity relationship. Jadi entity relationship adalah salah satu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis atau model data semantik sistem. Model IR sendiri sifatnya itu masih konseptual sehingga belum bisa diimplementasikan secara langsung ke dalam basis data yang sebenarnya. Fungsi dari model entity relationship itu untuk menjembatani atau penghubung objek-objek nyata dengan basis data. Nah, apabila kumpulan dari entitas dalam model IR kita hubung-hubungkan lengkap dengan atribut dan relationship-nya, maka kita akan mendapatkan entity relationship diagram sebagai pengembangan dari entity relationship. Entity relationship diagram sebagai pengembangan dari entity relationship itu apa sih? Jadi entity relationship diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan antara relasi, antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Entity relationship diagram ini dibuat dengan memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Lalu untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Fungsi atau tujuan dari entity relationship diagram itu membantu para pengembang sistem dalam merancang relasi antar tabel dalam membuat database. Saya akan menjelaskan tentang komponen atau notasi yang dimiliki oleh IRD ini. Yang pertama adalah entitas. Entitas itu adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data atau sesuatu objek yang memiliki berbeda dengan objek yang lainnya. Nah, entitas sendiri itu ada dua, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Kalau entitas kuat itu adalah entitas yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada entitas lainnya. Sedangkan entitas lemah adalah entitas yang ada karena entitas lainnya. Nah, yang kedua adalah atribut. Atribut adalah sesuatu yang dapat menggambarkan entitas atau mendeskripsikan entitas tersebut. Yang ketiga adalah relasi atau relationship. Nah, di mana relationship ini menunjukkan bahwa adanya hubungan di antara sejumlah entitas, ya di mana entitas itu berada di himpunan yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah notasi penghubung antara relasi dengan himpunan entitas dengan atribut. Nah, dari slide PPT ini dapat digambarkan sebuah diagram di mana di dalam diagram itu adanya entitas, atribut, penghubung relasi, dan relationship. Nah, di mana setiap notasi-notasi yang dimiliki oleh IRD itu digambarkan atau dilambangkan dengan bentuk yang berbeda. Kalau untuk entitas itu persegi panjang, kalau untuk atribut itu lingkaran. Nah, kalau untuk relationship itu berbentuk wajik, dan yang untuk penghubung antara relasi dengan himpunan entitas itu seperti garis lurus. Tingkat kardinalitas atau derajat relasi. Tingkat kardinalitas menunjukkan jumlah keterhubungan suatu entitas dengan entitas lainnya. Tingkat kardinalitas dapat menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lainnya. Tingkat kardinalitas ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada one-to-one, yaitu setiap entitas himpunan A hanya boleh berhubungan dengan satu entitas himpunan pada B. Begitu pula sebaliknya. Contohnya seperti seorang manajer yang hanya dapat memimpin satu divisi. Yang kedua itu ada one-to-many, yaitu setiap entitas pada himpunan A dapat berhubungan lebih dari satu pada entitas himpunan B, tapi tidak sebaliknya. Atau setiap entitas pada himpunan A hanya dapat berelasi dengan satu entitas pada himpunan B, tapi tidak sebaliknya. Itu contohnya seperti seorang karyawan hanya dapat berada dalam satu divisi, namun dalam satu divisi dapat diisi oleh beberapa karyawan. Yang ketiga ada many to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Demikian juga sebaliknya. Contohnya seperti seorang karyawan dapat ikut
dalam lebih dari satu proyek, dan satu proyek dapat diisi oleh beberapa karyawan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tahap model relationship. Nah, tahap model relationship ini ada 8. Yang pertama itu menentukan entitas, menentukan peran, kejadian, lokasi, hal nyata, dan konsep di mana penggunaan untuk menyimpan data. Yang kedua, menentukan relasi, menentukan hubungan antar pasangan entitas menggunakan matriks relasi. Yang ketiga, gambar ERD sementara. Entitas digambarkan dengan kotak dan relasi digambarkan dengan garis. Dan yang keempat, isi kardinalitas. Menentukan jumlah kejadian satu entitas untuk sebuah kejadian pada entitas yang berhubungan. Yang kelima, tentukan kunci utama, menentukan atribut yang mengidentifikasi satu dan hanya satu kejadian masing-masing entitas. Yang keenam, menentukan atribut, menentukan field yang diperlukan sistem. Yang ketujuh, pemetaan atribut, memasangkan atribut dengan entitas yang sesuai. Nah, yang terakhir, gambar ERD dengan atribut, mengatur ERD dari langkah 6 dengan menambah entitas atau relasi yang ditentukan pada langkah 8. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari kelompok kami. Nah, dalam studi kasus kali ini, kami menyajikan studi kasus mengenai hubungan data antara mahasiswa, KRS, dan mata kuliah. Jadi, database-nya itu di mana seorang mahasiswa hanya dapat memiliki satu akun KRS. Namun dalam satu portal KRS itu bisa terdapat banyak data mahasiswa, yang mana tiap-tiap mahasiswa itu memiliki nama dan NPM-nya masing-masing. Lalu juga terdapat hubungan data di mana tiap mata kuliah hanya disajikan pada portal KRS, sedangkan dalam portal KRS bisa terdapat banyak mata kuliah. Nah, tiap-tiap mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Nah, di dalam portal KRS tadi terdapat data berupa NPM, nomor mahasiswa tadi, ada tahun ajaran mahasiswa, semester berapanya, dan juga ada kode mata kuliahnya. Nah, dari tahapnya, secara garis besar kita dapat melakukannya menyusun ERD dalam 4 tahap. Yaitu yang pertama kita menentukan entitasnya, yang kodenya, yang simbolnya petak persegi panjang tadi. Nah, pada contoh studi kasus kita ini, entitasnya adalah mahasiswa, mata kuliah, dan KRS. Nah, yang berikutnya itu kita menentukan atributnya. Pada entitas mata kuliah, atributnya adalah kode MK atau mata kuliah dan mata kuliah. Sedangkan pada entitas mahasiswa, atributnya adalah nama dan NPM atau nomor induk mahasiswanya ya. Yang berikutnya, untuk entitas KRS, itu atributnya adalah NPM, kode MK, tahun ajaran, dan semester dari mahasiswanya. Nah, yang ketiga, itu kita menentukan hubungan kardinalitas. Nah, pada contoh studi kasus ini, hubungan kardinalitasnya itu adalah antara mahasiswa dengan KRS dan antara mata kuliah dengan KRS. Berikutnya, kita mulai membuat ERD-nya. Nah, kira-kira bentuk ERD-nya seperti ini. Nah, di sini bisa terlihat di mana entitas itu yang di dalam simbol persegi panjang dan atributnya itu yang di dalam simbol elips. Nah, hubungannya antara mahasiswa dengan KRS itu dia mahasiswa hanya dapat mengambil atau memiliki satu akun KRS, sedangkan dalam satu KRS terdapat banyak mahasiswa. Nah, hubungannya itu adalah one to many, di mana itu satu mahasiswanya dapat mengambil atau memiliki satu akun KRS, dan dalam satu KRS terdapat banyak data mahasiswa. Begitu juga dengan hubungan mata kuliah dengan KRS, itu juga one to many, karena mata kuliah itu hanya dapat disajikan di KRS, sedangkan KRS itu dia memiliki banyak data mata kuliah. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa diajukan melalui Sikuli. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.